Masuk boy. Oke, selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap. Tamu kita kali ini ada adek kita. Adek ya. Adek. Belum tante. Mirip sih. Bisa kenalin nama dulu? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Asnizan Zatiza Rahma, biasa dipanggil Lisa. Saya 19 tahun, merupakan salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi di Surabaya. Dekatin sedikit Lis. Oke. Bisa gak? Gini. Ya. Oke. Oke. Kuliah saat ini di mana? Di Surabaya. Di Surabaya ya, salah satu kampus negeri di Surabaya. Iya, di Universitas Negeri Surabaya. Oke. Nah, kenapa aku ingin bicara dengan Lisa ya? Karena ada satu ciri khas anak-anak zaman sekarang ini, sesuatu yang disebut dengan kuliah online. Oke. Ya, banyak pro kontra di kuliah online ini. Ya kan? Bener. Enak gak? Kalau ditanya enak gak enaknya, semua hal di dunia ini juga pasti punya sisi enak dan gak enaknya kan? Kalau kita ngomong masalah kuliah online, enak gak? Enak dan gak enak. Balik lagi. Nanti kita bahas itu ya. Oke. Tapi gini, ini baru lulus kapan? 2020. Artinya sekarang semester 3. Semester 3. Gimana rasanya peralihan dari SMA ke bangku perkuliahan? Nah itu sebenarnya transisinya ya kayak biasa aja ya. Kalau kita ngomong secara garis besar, kayak kita transisi dari SMP masuk ke SMA. Nah dari SMA ke kuliah ini ya sama aja transisinya kurang lebih gitu loh. Cuman mungkin semakin kesini kan artinya makin dewasa ya. Jadi mungkin ada beberapa hal-hal baru yang emang kita baru lihat di masa transisi saat dari SMA ke kuliahnya ini gitu kan. Ditambah lagi kesulitannya itu kita online. Jadi udah bayangan nih. Wah ntar aku lulus SMA happy nih ikut ospek offline gitu. Ketemu teman-teman baru di kampus gitu kan. Jadi anak rantau gitu. Jadi maksudnya kalau mahasiswa baru kan tuh seneng tuh kayak yes aku jadi anak rantau nih gitu kan. Nah tapi ternyata tahun 2020 ya, corona itu tadi. COVID. Sempat, sorry aku potong tadi ya. Oke. Sempat memang gak ada pernah sama sekali kuliah offline ya, gak sempat ya? Sama sekali belum pernah. Lulus tahun 2020. Jadi itu masa-masa awal corona kan? Iya. Masa-masa awal corona langsung diterima, itu orang lagi paranoid semua. Iya. Ya kan, masih awal-awal tuh paranoid semua kan? Benar-benar paranoid. Ibaratnya dulu itu satu saja yang positif kita sudah kalang kabut. Iya, heboh banget gitu. Sekarang jadi ekspektasimu tuh dulu waktu kuliah gimana? Awal kuliah nih. Waktu SMA. Oh, ekspektasi waktu SMA. Waktu maunya kuliah tuh gimana sih sebenarnya? Gini, ini kita ngomong agak sedikit mundur ya. Waktu ke SMA ini udah prepare buat lulus. Kita udah hari-hari intent buat UN. Bahkan UN aja ditiadakan. Kemarin UN ditiadakan. Jadi angkatan corona banget ya? Iya, angkatan corona banget nih, perdana. Nah jadi kemarin itu mikirnya kayak, wah ntar abis ujian nasional nih kita coret-coret, kita bakal ada prom, kita perpisahan, segala macem. Nanti kuliahnya ospek gini, seru banget lah pokoknya ketemu teman-teman baru, ketemu kating-kating gitu kan dari luar pulau, kita bisa jadi anak rantau nih akhirnya. Ternyata ya udah kayak gitu. Bahkan sampai semester 3 aja sekarang masih di sini, masih di Kalimantan guys. Gak apa-apa, harus dinikmati. Kampus, kamu jurusan apa tadi? Desain. Kalau proses saat ini kuliah online-mu tuh gimana prosesnya? Yang berjalan untuk jurusan desain. Gimana cara proses perkuliahan online-nya? Itu kan jujur aja jurusan yang agak-agak tricky. Practically banget kan? Iya. Itu susahnya tuh di situ. Kalau tadi kita ngomong ini bukan kita meremehkan jurusan lain ya. Tapi kan ada beberapa jurusan yang memang berbasis praktek. Ya.
Benar. Mohon maaf ya, bukan kita nih ya, tapi kalau misalnya jurusan mungkin Hukum. ya mungkin hukum ya, itu masih bisa mungkin, Iya, meskipun tetap kesulitan juga, Tetap kesulitan. ya kan, tetap kesulitan. Tapi kalau jurusan yang berbasis praktek ini, proses kuliahmu gimana sekarang? Jujur aja, ini yang sebenarnya banyak dukanya itu di sini. Kita masuk nih sebagai mahasiswa baru di jurusan desain yang emang basicnya ke praktikum, ya kan. Terus gimana gitu loh, kayak awal-awal kemarin ini buat teman-teman yang mungkin emang basicnya di SMK jurusan DKV gitu kan ada Multimedia. tuh ya multimedia kayak gitu kan, maksudnya ya seenggaknya udah punya gambaran lah ya sedikit. Soalnya di Jawa sana itu emang lebih luas cakupan untuk jurusan di SMK-nya. Kalau di sini kan paling cuman ya AP gitu-gitu kan, akuntansi ya. Ada sih multimedia di sini, tapi ya gitulah. Beda kan, ya beda. Terus bahkan teman seangkatan tuh ada yang SMK-nya emang DKV. Jadi dia punya basic gitu loh. Emang jurusan DKV SMK-nya. Jurusan desain lah. DKV, bener-bener DKV sebutannya. Ada ya? Ada. Kayaknya seingatku kalau jurusan yang berhubungan dengan desain tuh cuman grafika, multimedia, apalagi ya? Aku nggak tahu kalau ada jurusan DKV. Kaget kan? Karena termasuk Lisa sendiri juga kaget karena dia waktu perkenalan waktu kita masih jadi mahasiswa tuh dia mengenalkan dirinya lulusan dari DKV. Perkenalan secara online. Iya. Oh, so sweetnya tuh. So sweet banget. Jadi dia punya basic. Nah, sementara kita yang lulusannya notabene dari SMA ya, kita cuman nganggong-nganggong aja. Maksudnya kayak, hah? Oh ngapain? Oh ya udah diikutin aja. Terus waktu praktek pertama misalnya kita langsung dikasih ke Photoshop. Wah udah nih mati nih gue nih gimana nih gitu kan. Jujur sampai sekarang aja masih bingung gitu loh pakai Photoshop karena ya itu minim. Harusnya kalau kita kuliahnya tatap muka ya itu kan langsung praktek tuh. Iya. Maksudnya sama dosen langsung diajarkan face to face. Jadi bener-bener materi yang dikasih ke dosen tuh masuk ke kita langsung dipraktekin gitu kan. Kalau sekarang online ya udah gimana mau gimana, dosennya juga mungkin udah berusaha sekuat mungkin lah ya untuk ngasih materi, tetap ngasih bimbingan gitu kan, tutorial ini kamu harus gini biar bisa gini gitu loh. Tapi ya tetap aja sih maksudnya hasilnya jadi kurang maksimal untuk pembelajaran yang emang harusnya dilakukan secara tatap muka atau luring gitu atau offline gitu. Nah, kampusmu pakai apa nih? Zoom ya? Zoom atau Microsoft Teams atau pakai yang lain? Tergantung dosennya. Ada ya dosen yang pakai Zoom, ada dosen yang cuman di WA group, ada dosen yang pakai Google Meet. Oh, Google Meet, lupa aku. Ada Google Meet. Ya. Nanti dia memberikan materi, lalu memberikan tugas atau gimana? Nah, jadi buat prakteknya gimana nih? Nah, itu balik lagi ke dosennya ya sebenarnya. Ya Allah, semoga dosenku gak nonton. Jadi ada nih salah satu dosen sekarang nih, dia itu mata kuliah basic, praktek. Tapi problematikanya dia tidak pernah mengajar. Itu. Ya. Ngasih materi juga nih misalnya ya, asumsi 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan, dia cuma masuk di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke. Materinya dikasih di pertemuan kedua. Setelah itu sisanya ya udah dia hilang. Masalahnya satu kok nih. Kamu enggak pernah kuliah offline juga. Kadang-kadang memang ada dosen yang begitu. Mungkin beliau cuma terbawa kebiasaan offline, ya. Kebiasaan offline dibawa ke online. Makanya apalagi Lisa kan mahasiswa baru ya, yang belum pernah sama sekali ketemu dosen di kampus. Apalagi SMA kan, SMA kan gurunya wajib masuk semua, ya kan, meskipun ya nggak semua juga sih. Jadi begitu masuk ke dunia perkuliahannya dan sama sekali belum pernah kuliah offline, kuliah yang betulan, ya, mungkin agak kaget. Jujur aja, memang ada beberapa dosen yang memang begitu gitu nah. Ibaratnya dosen tuh banyak yang nuntut keaktifan mahasiswanya sendiri, ya. Jadi kebanyakan begitu ya ngasih tugas atau gimana, suruh belajar sendiri gitu jadinya. Iya gitu. Nih lanjut yang si dosen tadi ya. Maaf ya Pak. Jadi dia yang ngasih materi ya. Tuh waktu semester awal tuh, ya Allah, kayak bener-bener parah banget.
kita udah, maksudnya kita tuh juga bingung kan. Ini mata kuliahnya mata kuliah basic. Dan ya emang susah banget gitu loh. Maksudnya kalau kita gak tahu apa-apa kan susah gitu, sayang. Kita kuliah 1 semester gak dapat apa-apa dari mata kuliah itu. Jadi kita inisiatif tuh awalnya nyari tahu nih, ini emang dosennya gini, apa karena online-nya dia gini gitu kan. Ternyata ya enggak, waktu kuliah offline bagus-bagus aja, dia masuk-masuk aja ngasih materi aja gitu di kelas. Mungkin karena nggak bisa aja, mungkin gini loh, merasa mengajar online tuh bukan, mungkin beliau menganggap itu bukan mengajar gitu loh. Iya. Mungkin beliau juga kesulitan juga. Mungkin Kayaknya ya. Iya, Soalnya mungkin. ya sama kayak kita lah. Kalau ditanya masalah komputer via HP. Oke. Itu kan nyebelin tuh. Iya. Ibaratnya kita harus menjelaskan how to-nya A to Z via phone. That sucks. Ya, soalnya aku sering. Oke. Soalnya aku sering gitu. Jadi Pengalaman. pengalamannya gak enak banget memang. Gak enak banget. Tapi kita bicara tadi yang mungkin suka dukanya. Tapi kalau menurutmu ada positifnya gak kuliah online ini? Ya kalau positifnya ada lah. Kita gak usah repot-repot gitu tadi ke kampus turun pagi gitu kan. Cuman ya itu tadi. Mandi kah kalau kuliah? Oh kalau Lisa sih mandi sampai bentar ya tak mandi dulu izinin. Terus teman-teman yang lain tuh bilang, "Loh, kamu mandi." Oh akhirnya sekarang ya udah semester 3 mulai deh tuh nyicil-nyicil gak mandi guys pagi. Kalau kelasnya siang mandi, kalau kelasnya pagi jam 8 jam 9 udah deh nanti aja mandi. Itu ya mungkin masalah yang lain juga masalah biaya kali ya. Kalau gimana? Biaya gimana? Memang nggak perlu ke kampus kan jadinya? Maksudnya buat bayar ininya nih? Enggak, transport mungkin kan. Mungkin itu kali ya. Lebih enak di situnya. Lebih kepotong sih. Maksudnya kalau kita kuliahnya offline kan kita harus ke kampus tuh. Entah ya naik motor sendiri bensin pasti. Yeah. Kalau kita nge-grab ya bayar gitu kan. Kecuali nebeng, tapi nebeng juga pasti bayar bensin sih. Gak mungkin nebeng gitu aja gak tahu diri lah kan. Jadi itu kepotongnya. Cuman beratnya di paket. Nih ada nih temen yang bener-bener gak wifi-an kan. Paket. Jadi ya Allah 1 bulan itu habis 300-400 ribu sendiri buat paket doang. Kok banyak? Karena dia makainya juga nggak cuman buat kuliah sih, cuman kalau jam kuliah kan ada tuh kelas yang sampai 1 jam, 1 jam setengah gitu. Itu kan ya lumayan. Ini kan ada paket dari Dikbud itu, ada kan paket Diknas itu. Ada nggak? Dapat nggak? Nih ya buat kalian semua yang punya andil di situ, kenapa saya nggak dapat ya sama sekali nih? Emang kamu daftar? Dapat tapi sekali doang. Dapat tapi sekali doang. Itu semua dapat harusnya. Makanya itu. Nah kan. Nah kenapa tuh? Artinya mungkin pada saat masukin data ya. Salah. Mungkin salah, selisih, mungkin nomornya. Enggak. Cuma pernah dapat ya? Sekali doang dapatnya. Kalau nggak salah paket Diknas Dikbud itu 40 berapa ya? 15 giga ya? Berapa? Lupa juga. Ya sekitar itulah pokoknya. Sebenarnya lumayan sih, cuman kalau harus keluar duit juga 300-400 terasa banget ya. Iya. Selain masalah paket tadi, apalagi kalau yang negatifnya dari kuliah online? Ya itu aja sih, mungkin lebih ke yang berat itu paling untuk masalah pembelajarannya itu tadi. Balik lagi yang harusnya praktek kita jadi bingung gitu loh. Jadi ya udah meraba-raba gitu loh. Anggapannya kalau kita sebagai mahasiswa yang belum pernah masuk sama sekali, terus dikasih nih praktikum nih kayak gini nih, harus pakai Photoshop, harus pakai Adobe Illustrator. Yaudah nih, gini saya kasih briefnya sedikit, nanti kalian coba ya gitu kan, bingung gitu. Jadi ya itu minusnya sih di situ, dukanya di situ. Nah ini sudah berjalan 3 semester. Ya. Benar. 3 semester yang sudah berjalan kuliah online. Rencana nanti mulai PTM ya sudah ya? Iya. Rencananya mungkin mulai sedikit demi sedikit mulai PTM berjalan. Benar. Tapi kalau kritikmu, selama 3 semester ini menurutmu kritikmu terhadap kuliah online ini gimana? Yang bagusnya menurutmu kuliah online, kalaupun harus kuliah online, karena kita juga nggak bisa memaksakan diri kan? Iya benar. Karena juga saat ini kita masih kondisi wabah sebenarnya, ya kan? Benar. Tapi kalau kritikmu supaya ya udahlah, kita karena kondisi ya,
Kalau kritikmu supaya bisa lebih bagus saya sebenarnya kuliah online tuh harusnya gimana? Kalau kuliah online kuliah online kritik buat lebih bagusnya. Ya udah dosennya aktif aja sih. Keaktifan dosen karena ya? kalau bukan keaktifan mahasiswa jadi keaktifan dosen, karena ya kalau pengalaman pribadi nih yang benar-benar sekarang dialamin tuh itu gitu loh. Pak mohon tolong lah Pak. Terus kalau kayak gitu nilai kita jadi bemin Pak. Gak Bagus bisa. kan? Ya. Nah itu mahasiswa baru abis kayaknya ya, rada abis. Bisa dong Pak dapat A, amin gitu Pak. Jangan bemin atau B plus A gitu loh Pak. Itu sih. Jadi kurangnya di situ. Kritiknya kita sebagai mahasiswa aktif, dosennya juga aktif gitu loh. Memberikan pengajaran yang emang seharusnya jadi hak dari mahasiswanya gitu. Jangan dosen berkewajiban untuk mengajar. By the way, ada diskon gak dari kampus untuk UKT? UKT ya? UKT. Ada diskon gak selama kuliah online? Itu ada, tapi ya itu dengan beberapa syarat dan ketentuan. Oh, syarat dan ketentuan berlaku. Iya itu digaris bawahi. Gitu. Tapi menurutmu ya, sebenarnya kalau dilaksanakan secara benar, bisa nggak kuliah online ini berjalan dengan baik? Maksudnya materi tetap masuk gitu loh maksudnya. Si mahasiswa atau mahasiswi tetap bisa mengikuti secara baik mata kuliahnya. Menurutmu bisa apa enggak? Bisa, kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Cuma ya tetap aja ujung-ujungnya juga bakal kurang maksimal gitu loh. Iya sih ya. Ya. Karena memang kalau kuliah online ini kan menuntut keaktifan kita untuk belajar sendiri ya. Nah itu otodidak jadinya. Sedangkan kita ini kalau enggak, kadang-kadang ya mahasiswa kita ini kalau tidak sedikit dipaksa mungkin agak sedikit malas kayaknya ya. Itu kan ada tuh beberapa oknum yang kayak gitu. Mahasiswa atau dosen? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi gini, kalau menurutmu ada nggak tips and trick supaya kita bisa mengikuti perkuliahan online tuh secara benar, supaya bisa tetap masuk? Tips and trick, walaupun sekarang masih berusaha nyari juga nih ya tips and trick buat diri sendiri. Jadi mungkin. By the way, sorry potong. Nilai bagus saja. Alhamdulillah bagus. Lanjut. Alhamdulillah bagus. 3,7 bagus lah ya. Artinya 3,72. seseorang yang nilai lumayan ya, masih bisa ngasih tips and trick. Masih bisa lah, semoga gak sesat-sesat banget lah ya Re. Jadi tips and tricknya itu mungkin kepaksa harus rajin sih. Harus rajin, harus aktif. Ya kalau dibilang enggak sih, bukan cari muka sih. Emang kan ada tuh yang anak-anak yang pokoknya aku harus cari muka nih sama dosen ini biar ikut tinggi. Enggak gitu. Enggak bisa juga. Dia malah cari mukanya kalau kuliah online. Oh iya sih, via Zoom, nggak apa-apa. Jadi harus aktif ya. Jadi kalau di kelas, kalau lagi kelas nih misalnya, bener-bener kalau emang mau dapat materi ilmunya yang bener-bener masuk ke otak gitu, walaupun kita nggak ketemu langsung sama dosennya, ya itu tadi. Mungkin kamu bisa lebih rajin untuk misalnya nyatet, terus nanti setelah kelas review sendiri. Langsung dipraktekin. Otodidaknya bisa dengan cara kita searching di Google ya, di YouTube gitu. Misalnya tutorial. Itu kan banyak gitu. tuh om India yang ngasih tutorial desain. Kan banyak tuh tutorial bahasa Inggris, kata-kata bahasa India semua kan. Gimana ya itu? Aksen Indianya tuh gimana gitu, kayak ya Allah melekat gitu. Jadi balik lagi tuh. Review sendiri, cari tutorial di YouTube, di Google gitu tuh pasti ada, walaupun emang hasilnya gak bakal maksimal, tapi ya tetap usaha aja gitu loh. Kalau emang pengen ya usaha aja, pasti adalah hasil yang lebih baik sedikit gitu daripada sebelumnya, itu pasti ada sih kalau emang telaten anaknya ya buat nge-review lagi. Jadi kelas tadi nih aku dapat apa sih gitu, atau apa sih ilmu yang bisa aku terapin dari kelas tadi. Itu tuh mungkin kayak gitu sih. Terus rajin-rajin ngerjain tugas juga. Soalnya tugasnya tetap aja banyak, mau offline mau online juga tetap banyak kan. Jadi manage waktu buat tugas, buat setelah kelas nih misalnya, aku ada tugas, ada 3 tugas nih, susah semua. Ya udah mulai dicicil. Kalau
aku pribadi sih dengan cara nyicil. Jadi misalnya hari ini kelas, nanti sore kelas, tugas itu ada yang deadline-nya besok. Itu udah aku cicil berapa hari lalu. Atau ada tugas yang deadline-nya tanggal 20. Itu udah mulai nyicil dari sekarang sih. Walaupun masih konsep kasar gak apa-apa dicicil aja dulu gitu. Jadi bener-bener tips and trick-nya tuh rajin. Terus harus regep ya. Kalau jadi orang tuh bener-bener harus telaten juga. Ya udah itu aja sih. Nah, itu kan banyak tuh yang salah sangka, Lis. Apa tuh? Waktu masih SMA ya. Kepingin banget tuh kuliah. Nah. Ya kan. Disangka kuliah tuh mungkin. Enak. Wih, pakai baju bebas kan? Iya. Boleh pakai baju bebas. Bener Habis itu boleh pakai make up. Bener. Ya kan? Tapi mereka lupa tugasnya berjimpun. Ya benar. Itu juga, itu pribadi. Aduh ya Allah sampai. Itu pribadi. Bener tuh. Kayak dulu. Ya bayangan. bentar lagi aku kuliah gitu. Seneng banget. Selama tinggal kuliah. SMA. Selama tinggal SMA putih abu-abuku yang. Aku tidak kangen sama kalian. Ternyata. Ya, sampai mau gila. Bener-bener maksudnya kayak. Nangis, semester 1 tuh sempat nangis gara-gara tugas. Kayak, ya Allah aku gak mau kayak gini, aku capek. Please, kenapa sih aku ambil jurusan desain sampai sempat kayak gitu. Mungkin anak-anak lain juga ada lah yang kayak gitu. Kayak, kenapa ya aku misalnya dia ngambil farmasi nih. Kan itu juga susah kan, maksudnya praktek juga harus ke lab juga kan. Kuliah online gini kayak, pasti ada tuh yang, kenapa sih aku ngambil farmasi gitu. Pasti ada tuh awal-awal gak mungkin enggak. Aku ngebayangin yang kuliah jurusan kesehatan kayak gitu loh. Gimana prakteknya ya. Kedokteran, habis itu apa lagi? Ya farmasi. Oke anak-anak kita hari ini bakal mencampur bahan ini dan bahan ini. Yang Zoom gimana? Bingung. Apa yang dicampur ini? Iya itu apa itu? Itu apa itu? Iya kan? Gitu. Kan mereka belajar kimia kan? Iya. Ini bahannya NaCl dicampur dengan ini kan? Atau yang kuliah kedokteran, oke hari ini kita bakal membedah apa gitu kan. Ini yang Zoom bengong aja kali ini ngapain kita ini. Nah itu kayak ini ya, kalau aku sendiri sebagai anak desain tuh udah mau gila lah kayak, wah praktek-prakteknya udah terkendala nih kan. Apalagi yang kedokteran, apalagi yang farmasi itu kayak, ya gitu sih. Pasti kita sama mahasiswa online saling iba lah ya. Saling merangkul dalam kesulitan dan kesedihan ini ya gitu. Menangis bersama. Tapi itu deh tetap susah kan pasti. Tapi gini ya, kadang-kadang sometimes kita perlu cerita lucu supaya dikenang, ya kan? Benar. Nanti mungkin 10 tahun ke depan ya, mungkin kita bakal mengingat, ya Allah 10 tahun yang lalu nak, mamamu kuliah online aja kami dulu. Nggak tahu kakak tingkatnya tuh siapa gitu. Nggak tahu belum pernah ketemu ya? Iya, belum Cuman ketemu via online aja kan? Kalau teman-teman yang satu domisili ya, misalnya di Surabaya atau daerah Sidoarjo itu kan ya termasuk deket kan. Udah pernah meet up. Cuman yang nggak pernah meet up nih yang di luar pulau. Yang kayak di Jakarta, dari Jambi nih, dari Kalimantan juga belum pernah ketemu. Oke, selama kuliah online nih ada cerita lucu enggak atau cerita berkesan yang pernah terjadi di selama kau mengikuti perkuliahan online? Banyak. Jadi waktu kita semester 1 itu masanya Omnibus Law. Apa? Kalian mau demo gitu? Demo tuh maba-maba tuh demo tuh teman-teman kayak kalau diinget-inget juga ya Allah rada-rada gimana gitu kayak mereka izin nih sama dosen. Bener-bener izin. Saya izin ya, saya ikut demo. Gitu. Ya, gak titip absen sih, cuman Pak, saya tugasnya nyusul dulu ya, atau saya kerjain sekarang deh Pak, tapi nanti saya gak ada nih di kelas gitu. Terus teman-teman yang di grup nih kayak, semangat ya demonya. Semangat ya demonya, masih maba lah ya, masih, wah aku ikut demo nih. Akhirnya juga ketar-ketir tuh mereka kemarin. Di Surabaya kan bener-bener chaos kan tuh. Ya semua daerah chaos kemarin, cuman wah jadi yang namanya demo tuh gini. Udah di hari kedua, hari ketiga udah tuh. Enggak, aku gak mau ikut lagi. Soalnya mereka udah kena kelempar gas air mata lah. Kayak gitu kemarin. Ya, lucunya sih di situ. Ya namanya demo ya begitu. Iya tapi maksudnya mereka tuh mungkin gak nyangka, gak ada ekspektasi lagi sebrutal itu gitu loh pas demo. Jadi oh yaudahlah, gak mau ikut lagi gitu. Kalau insiden-insiden selama Zoom ada nggak
Kan tuh banyak tuh di internet tuh ada yang jadi meme. meme, ada. Ini real life nih, cuman mungkin dari kita nggak ada yang ngupload aja. Jadi ada yang pernah ketiduran, kameranya nyala ketiduran. Kalian kamera dinyalain nggak kalau selama kuliah? Tergantung dosen. Tergantung ada dosen yang harus nyala, ada dosen yang nggak usah dinyalain lah, nggak apa-apa. Ada dosen yang nyalain dulu ya buat presensi gitu. Nah jadi dulu itu ada dosen yang nyalain. Sebenarnya dia tidak mewajibkan ya. Cuman kita senang aja gitu sama dosennya humble gitu kan. Maksudnya benar-benar ngerangkul mahasiswanya. Jadi di saat jam kuliah, mata kuliahnya, kita semua tuh excited gitu loh buat ngikutin. Jadi rata-rata on cam kan. Nah pas on cam itu ya udah ada aja yang kayak lagi ngumpul. Mereka ada yang ngumpul nih di satu tempat di warkop gitu. Cerita-cerita sampai ditanyain sama dosen nih. Loh kalian ngumpul satu tempat gitu. Iya pak ini ramean. Terus ternyata masuk lagi tuh. Ada 8 atau 9 orang cowok-cowok akhir satu frame. Terus dosennya kaget. Loh kalian ini ya masih PPKM. Jangan ngumpul-ngumpul ya, jaga jarak. Wah padahal anak-anaknya udah dempet-dempetan tuh. Udah halo pak kayak gitu. Jadi ya lucunya itu aja sih. Ada yang ketiduran gitu kan. Ada yang waktu dipanggil anaknya, oh ini kemarin nih baru nih. Dia dicari dosen nih anaknya. Teman sekelas. Dicari dosen. Nazid mana? Maaf ya sebut merek. Nazid mana gitu kan. Iya pak sebentar ya pak. Saya lagi ini pemakaman. Kita kiranya ngejokes kan dia. Bercanda. Terus dia ngirimin dong di grup kelas. Bentar ya Re. Aku masih ini pemakaman. Ternyata bener dia fotoin jenazah. Mau dimakamkan. Ya Allah. Itu ya jelas sih. Itu kayak. Itu lucunya sih di situ. Paling hal-hal kecil kayak gitu tuh yang. Mungkin jadi satu kenangan lah nanti. Kalau kita udah offline ya. Ya. Untung dia ngomong, ntar ya aku masih dimakamkan gitu. Iya, untung gak salah ngomong, ntar ya aku masih dimakamkan nih. Jadi horor jadinya. Loh, kamu ya. Tapi insiden-insidennya tuh kebanyakan dari kelupaan matiin kamera ya kebanyakan ya. Iya lupa matiin kamera, lupa matiin mic. Jadi ngomong nih sama orang tuanya, kedengeran sama dosennya kayak gitu sih lucunya. Suruh nyapu atau gimana. Ya. Itu gak enak juga, bayangkan lagi kuliah ya. Lis, bersihkan ruangan. Tapi alhamdulillahnya enggak sih. Enggak pernah yang kayak gitu. Itu dia. Belum. Atau enggak usah deh, jangan aja deh, enggak usah. Jangan belum. Malu. Oke. Nah, nanti ini kan sebentar lagi mau PTM nih. Iya, insya Allah dari kampus ada rencana buat ada hybrid. rencana. Oh, jadinya masih awal masih hybrid. Iya, hybrid nanti mungkin itu balik lagi sih ke dosen-dosennya. Misalnya ada dosen yang membutuhkan praktikum itu tadi, mungkin dibagi. Jadi misalnya pada tanggal sekian mahasiswa yang ini ke kampus gitu. Yang domisili ide utama ini yang domisili Surabaya dulu sih nanti. Buat mulai kapan tuh rencana? Itu balik lagi ke dosennya, cuman ini kalau di luar perkuliahan ya. Iya. Anak-anak itu teman-teman di kampus itu udah mulai pada ke kampus urusan organisasi gitu-gitu, cuman ya udah mulai ke kampus aja mereka. Oke, ini sudah 3 semester. Apa harapanmu kalau buat kedepannya kuliahmu nih? Apakah kau mau tetap seperti ini atau mau offline? Maunya offline atau gimana? Harapannya adalah offline. Kenapa? Karena kalau pribadi ya mikirnya, kalau gini-gini terus rugi kuliah tuh, rugi gak rugi sih. Maksudnya ilmunya tuh kurang. Iya itu tadi kurang masuk gitu loh. Jadi ya udah mending aku otodidak aja sendiri belajar di rumah gitu kan. Mending offline sih. Jadi kita bisa langsung interaksi sama teman-teman, sama dosennya. Apa yang disampaikan dosen tuh lebih masuk gitu loh. Kalau kita langsung tatap muka di kelas atau lagi praktikum di laboratorium itu pasti lebih masuk sih. Tapi kalau misalnya kita nggak minta ya, kalau misalnya bad thing happens, ya, kalau misalnya tetap kuliah online, harapanmu gimana? Ya kalau tetap kuliah online ya, tetap kuliah online nih, ya udah. Jalani aja lagi, ya mau gimana udah 3 semester gini gitu kan. Ya udah itu lagi tadi balik harus lebih rajin pasti. Soalnya kan makin kesini nih makin semester gila nih kan.
Iya. Habis ini semester 4 nih. Udah semester masuk semester kronis nih. 4, Semester 5, 6, 7, 8. Selesai. Iya. Itu makanya kayak. Ini yang kuliah diploma 2 gimana ya? Aduh. Tahu deh. Sabar ya Bang. Masih ada nggak yang diploma 2? Nggak ada lagi kayaknya ya. Diploma 3 ya minimalnya. Iya. Cuman gak tahu sih. Kalau kita gak tahu ya. Masih ada apa enggak. Cuman kalau yang masih menjalani. Ya udah semangat ya Mbak Mas gitu. Siapa tahu ada yang kuliah diploma 1 atau diploma 2 kan. Selama COVID benar-benar nggak pernah ke kampus, tiba-tiba lulus aja. Ya, ya iya sih mungkin kita nggak tahu kan. Nggak tahu tapinya. Nggak tahu, mungkin aja ada kita nggak tahu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke ya, Liz. Semoga kedepannya kita bakal lebih baik lagi ya. Oke. Semoga ke depan lebih baik lagi dan semoga juga yang paling penting ya, COVID kalau memungkinkan bisa cepat selesai. Amin. Wabah ini ya. Dan juga kalaupun nanti misalnya kuliahnya offline ya, mungkin semoga dosen-dosennya bisa lebih bertanggung jawab lagi. Oke. Ya. Karena ya memang bedanya SMA memang sama kuliah sih memang beda ya, kita jujur aja. Kalau kuliah tuh memang kita nggak bisa kayak SMA. SMA itu kan kita pada dasarnya kita disuapin terus ya. Iya. Mungkin banyak dosen yang ngerasa ini loh. Kan dosennya banyak yang cuek tuh. Kalau dosen tuh kebanyakan cuek. Kamu mau hadir apa enggak, silahkan. Yang penting kalau kamu nggak hadir, palingan nggak ada konsekuensinya kan. Nggak bisa ikut ujian atau apa segala macam. Tapi meskipun tetap begitu, tetap dosen harus lebih bertanggung jawab lagi nantinya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Lisa buat mampir di Kaltara Podcast. Semoga kuliahnya sukses. Amin. Semoga kuliahnya balik lagi ke offline ya. Amin secepatnya. Soalnya memang gak enak memang. Gak enak, soalnya enaknya. Ya itu tadi. Aku kan berapa kali ikut pelatihan secara online. Oke. Pelatihan komputer secara online. Aku saat ini sedang belajar itu Android program dari Diskominfo. Ya, program Kotlin dan Android Studio. Itu via online. Tuh. Asik tapi gak asik tidak. Nah, asik dalam tanda kutip. Nah, itu iya gimana tuh kemarin dosen-dosen yang ikut pelatihan tuh buat sertifikasi. Itu kan praktek juga kan, tapi ya udahlah. Susah-susah. Ya intinya semoga COVID cepat berlalu. Amin. Oke, makasih Liz. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan aku juga berharap ini bukannya yang terakhir kali Lisa ke Kaltara Podcast nantinya. Mungkin dengan materi dengan pembahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.